Kali ini kita cari sarang lebah kelancengnya langsung di habitat mereka, yaitu di hutan. Sobat Totan ini memang banyak ditemukan di hutan kawasan tropis dan subtropis, teman. Indonesia yang memiliki hutan hujan tropis menjadi rumah bagi lebih 29 spesies lebah kelanceng loh. Wih, banyak banget ya. Otan harus perhatikan dengan seksama nih. Mana ya? Tapi sebenarnya mudah saja kok untuk mencari sarang Sobat Totan ini. Karena bambu yang menjadi sarang kelanceng biasanya memiliki ciri khas, yaitu di pintu sarangnya terdapat propolis. Kalau ada lebah yang keluar masuk seperti ini, berarti sarang masih aktif dihuni oleh kawanan lebah, teman. Oh iya, sarang lebah alami ini akan kita pindah ke tempat khusus untuk dibudidaya. Untuk membawanya ke tempat budidaya, kita harus potong bambunya nih. Lakukan dengan hati-hati ya. Jika tidak, lebah akan berterbangan keluar dari sarang. Koloni di dalam bambu pun menjadi sedikit. Sekarang kita siapkan terlebih dahulu wadah untuk rumah barunya kawanan lebah ini. Pakai gentong gerabah ini, teman. Unik ya, biasanya kan pakai kotak kayu. Ternyata gentong gerabah ini lebih unggul sebagai rumah lebah. Karena saat cuaca panas, gerabah dapat mendinginkan suhu sarang. Sedangkan saat cuaca dingin, gerabah dapat menghangatkan sarang lebah. Cakep! Lalu pindahkan pot-pot telur ini. Setelah itu, yang paling penting adalah pindahkan ratu lebahnya, teman. Kantong madu dan propolis jangan ketinggalan. Pindahkan juga ke sarang yang baru. Dalam proses pemindahan jangan terlalu lama dilakukan ya, teman. Lebah pekerja bisa kabur karena merasa kebingungan. Terakhir, oleskan propolis di lubang keluar masuk sarang agar para lebah mengenali kalau ini adalah rumah baru mereka. Akhirnya pindah rumah juga kamu ya, sob. Jangan lupa undang-undang Otan ke rumah baru kamu ya. Sekarang kita room tour yuk, alias lihat apa yang ada di dalam sarang lebah kelanceng. Sarang Sobat Totan ini terdiri dari beberapa bagian, teman. Pertama adalah bola-bola yang berisi telur, larva, dan kepompong. Warnanya agak kekuningan, sekilas seperti ketumbar ya. Lalu di sudut yang lain terdapat bola-bola yang ukurannya jauh lebih besar dengan warna sedikit kehitaman. Bola-bola yang ini berfungsi untuk menyimpan madu dan tepung sari. Keren ya sarangnya, semua didesain dengan tata letak yang sesuai dengan fungsinya. Cakep! Teman, pintu gerbang sarang lebah merupakan salah satu bagian penting. Selain berfungsi untuk keluar masuk para lebah, pintu gerbang pada sarang jadi tanda agar mereka tidak salah masuk sarang. Tumpah seair. Loh, ini kenapa Otan jadi nyanyi India sih? Habisnya Kak Debbie joget-joget ala India pakai pasmina pink segala. Bakat Otan nyanyi India kan langsung bergejolak. Tapi sebenarnya Kak Debbie mau ngapain sih? Otan jadi penasaran. Loh, ternyata sudah ada paman yang menunggu di kotak sarang lebah nih. Bawa kain hitam lagi. Tidak! Paman yang membawa kain hitam langsung diserang oleh kawanan lebah kelanceng ini, teman. Walau ia tidak menyengat, tetapi bisa membuat gatal-gatal. Tapi kok Kak Debbie yang membawa kain pink aman-aman saja ya? Malah tidak ada satu lebah pun yang menempel. Kok bisa ya? Teman-teman ada yang tahu? Rata-rata predatornya lebah di alam punya tubuh berwarna gelap, seperti beruang, kadal, dan sebagainya. Jadi sobat-sobat Totan ini akan merasa terancam jika melihat sesuatu yang berwarna hitam.
Walau tidak menyengat, tapi kalau sebanyak ini sih, mending Otan kabur. Ini nih yang paling Otan tunggu-tunggu, yaitu panen madu. Teknik panen madu keranjeng berbeda dengan panen pada lebah madu lainnya, teman. Panen madu keranjeng pakai teknik sedot. Kelebihan dari teknik ini yaitu proses panen jadi lebih bersih. Madu juga tidak akan bercampur dengan bahan lainnya karena langsung masuk ke dalam wadah. Selain itu, panen sedot tidak merusak struktur sarang atau propolis. Dengan begitu, lebah tidak perlu membuat kantung-kantung madu baru lagi deh. Dengan teknik ini, membuat jeda antar panen akan lebih dekat dan bisa menguntungkan bagi peternak. Dalam satu sarang bisa menghasilkan madu hingga 1 liter loh teman. 1 liter madu kelanceng di pasaran bisa dihargai sebesar Rp400.000. Jangan lihat harga teman, karena khasiat madu kelanceng nggak kaleng-kaleng loh. Madu kelanceng mengandung senyawa fenolik yang dapat melawan proses peradangan di dalam tubuh seperti tumor dan kanker. Cakep! Asik! Habis capek panen madu, sekarang waktunya Otan jalan-jalan naik kendaraan yang spesial. Ini truk bukan sembarang truk teman, tapi ini adalah food truck alias truk yang didesain khusus untuk tempat menjual makanan dan minuman. Makanya, mulai dari memasak, menyiapkan makanan, semuanya dikerjakan di sini. Beberapa tahun ini, food truck mulai berkembang di Indonesia. Mungkin teman di rumah ada yang sudah pernah beli makanan di food truck? Salah satu makanan yang dijual di food truck ini berbahan madu loh. Yap, selain bisa langsung dikonsumsi, madu bisa juga diolah jadi berbagai masakan loh. Salah satunya jadi honey meat avocado. Siapkan bahannya terlebih dahulu yuk. Ada daging patty, madu, mangga, alpukat, dan salad mayo. Pertama, panggang daging di atas bara api. Otan punya tips untuk kalian yang ingin mengolah madu bersama daging, yaitu jangan mengoleskan madu di awal proses memasak agar tidak gosong. Jadi, olesin madunya ke daging yang sudah setengah matang atau hampir matang seperti ini teman. Sekarang bikin saladnya yuk. Potong dadu buah mangga dan alpukat. Kali ini saladnya hanya terbuat dari buah-buahan ya. Kok pisang nggak ada ya? Lalu, tambahkan salad mayo dan madu. Salad buah ini akan disajikan bersama daging yang sudah matang. Ini dia, honey meat avocado ala food truck. Sedap! Madu karena punya rasa yang manis, seringkali menjadi pengganti gula. Minuman berbahan madu ini patut dicoba nih teman. Namanya Blue Honey Squash. Cocok banget diminum siang-siang begini. Seger. Bahannya gampang lagi. Ada liquid blueberry, lemon, soda, madu, dan daun mint. Campurkan semua bahan dengan proporsi yang seimbang. Kalau mau minuman yang bisa langsung bikin kenyang, ada banana honey split nih. Bahan-bahannya ada es krim vanila, pisang, madu, sprinkle, crunch, wafer, dan chocorol. Campurkan semua bahan dan tambahkan topping madu di atas es krim. Silahkan dipilih, mau yang mana? Teman, mengonsumsi madu secara rutin bisa mencerahkan kulit teman-teman loh. Karena di dalam madu terkandung antioksidan yang tinggi. Udah manis, enak, bikin kulit glow up lagi. Kermaks, keren maksimal. Wets, belum selesai. Masih ada satu olahan lagi yang berbahan madu. Pengabdi gorengan mana suaranya? Ada pisang goreng madu nih. Ada yang pernah makan belum?
Cara buatnya mudah kok. Sama seperti bikin pisang goreng biasa. Cuma kalian gak perlu siapkan gula. Karena rasa manis pisangnya diperoleh dari madu ini. Beri madu secukupnya ya teman. Oh iya, tambahan madu terkadang bisa membuat warna makanan jadi kehitaman. Jadi jangan kaget, setelah digoreng, pisangnya jadi berwarna hitam ya. Oh iya, madu diolah jadi masakan boleh-boleh saja teman. Meski ketika dipanaskan, kandungan enzim pada madu yang berguna untuk pencernaan bakal jadi tidak aktif lagi. Makanya, untuk menghindari hilangnya kandungan enzim pada madu, kalian bisa memanfaatkan madu sebagai pelengkap sajian saja. Seperti jadi topping macam ini. Pisang goreng madu memang paling yahut dinikmati selagi hangat. Sedap! Waduh, paman-paman ini mau ngapain ya? Emang gak serem apa berdiri di pinggir tebing curam kayak gitu? Mana kalau terjatuh langsung ke laut lagi? Ih, serem! Loh, ini kan lokasi sarang si burung walet yang ada di Kebumen, Jawa Tengah. Letak sarang burung walet ini berada di bawah tebing di dalam gua, teman. Dan paman-paman ini mau mengambil sarang burung walet yang sudah tidak digunakan lagi. Sebelumnya, paman-paman ini harus menyiapkan segalanya dengan baik. Peralatan yang mereka gunakan sangat sederhana, teman. Yaitu bilah bambu yang diikat rotan membentuk tangga. Setelah semua peralatan dipastikan siap, para pengunduh sarang burung walet ini langsung turun menggunakan tangga yang sudah dilerai ke bawah. Yang paman-paman lakukan ini sangat beresiko. Apalagi tidak ada alat keamanan khusus yang mereka gunakan. Resiko terbesar adalah jatuhnya ke laut, serta terbentur batu karang, atau bahkan terseret ombak. Duh, paman hati-hati ya. Sebelum masuk ke dalam, di tengah tebing dekat mulut goa, terdapat susunan bambu yang mereka gunakan untuk tempat istirahat sementara. Tempat ini juga mereka gunakan untuk merangkai kembali susunan bambu sebelum masuk ke dalam gua. Butuh ketelitian yang tinggi loh. Paman akan periksa tali satu persatu serta mengecek kekuatan talinya. Biasanya panen sarang burung walet ini dilakukan saat siang hingga sore hari ketika air laut sedang surut, teman. Duh, paman hati-hati ya, ombak sudah mulai besar nih. Teman, di dalam gua, para pengunduh sarang walet hanya berpijak pada sebilah bambu saja, teman. Bambu tersebut diikat pakai tambang ke dinding-dinding gua. Dengan menggunakan peralatan seadanya, paman mencoba meraih sarang burung walet yang sudah kosong. Ketika bertelur, burung walet akan membuat sarangnya kembali dan tidak menggunakan sarang yang lama. Oleh karena itulah, sarang walet yang dipanen tidak mengganggu ekosistem burung walet di dalam gua. Burung walet memang bisa bersarang di tempat-tempat yang jauh dari keramaian. Selain itu, mereka meletakkan sarang di langit-langit gua untuk menghindari predator, teman. Tapi sob, kenapa guanya harus yang dekat laut begini sih? Ternyata ada alasannya, teman. Karena tingkat kelembapan sarang akan selalu terjaga. Oh iya, warna dari sarang walet ini sedikit kekuningan karena faktor dari air laut. 1 kilogram sarang burung walet dengan kualitas terbaik dihargai hingga 30 juta rupiah loh. Cakep. For your info nih, burung walet membuat sarangnya hanya dengan menggunakan liurnya saja loh, tidak menggunakan bahan lain. Setelah menemukan tempat yang cocok, walet akan menggantung dan mengeluarkan liurnya untuk membentuk sarang. Burung walet sendiri membutuhkan waktu sekitar 30-40 hari untuk membuat sarang dari air liurnya. Cakep! Teman, setelah tegang melihat proses panen sarang burung walet, sekarang waktunya kita rileks sambil makan-makan, kuy! Nah,
tahu nggak yang lagi dikonsumsi oleh Kaniswa dan Kak Bella ini apa? Ini adalah salah satu olahan dari sarang burung walet loh. Mengkonsumsi sarang walet secara rutin dapat meremajakan kulit loh, seperti membuat kulit lebih halus dan tampak lebih muda. Selain itu, bagi kesehatan, sarang walet merupakan sumber antioksidan dan mineral yang dapat membantu proses regenerasi sel. Cakep! Sudah pernah lihat belum cara mengolahnya seperti apa? Ikutin Otan terus ya! Dan Chef Rudy mau mengajak kalian membuat salah satu olahan sarang burung walet, yaitu Ifume with bird nest. Sebelum diolah, sarang burung walet harus direndam dengan air dulu selama kurang lebih 24 jam. Tujuannya agar bentuk sarang walet semakin melebar dan teksturnya berubah menjadi lebih lembut. Ada tips nih dari Otan untuk membersihkan sarang burung walet dari bulu dan kotoran yang menempel. Caranya, cukup kita ambil hanya dengan menggunakan tangan saja. Dengan direndam begini, mengambil bulu dan kotoran akan jauh lebih mudah. Selanjutnya, siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan, seperti sarang walet, mie, telur, brokoli, bawang putih, tepung, dan jamur merang. Langkah pertama, goreng mie telur yang sebelumnya sudah direbus. Lalu tiriskan jika sudah matang. Tumis bawang putih dan masukkan sayuran yang sudah dipotong memanjang. Lalu kentalkan tumisan menggunakan tepung kentang. Selanjutnya, masukkan sarang burung walet dan telur, aduk hingga menyebar merata. Sarang burung walet dimasukkan saat proses terakhir memasak. Ini karena tekstur sarang burung yang mudah hancur jika dipanaskan dalam waktu yang lama. Terakhir, susun cantik di atas piring. Taruh mie yang sudah digoreng, lalu siram kuah Ifume di atas mie secara merata. Kasih telur ayam yang sudah direbus di tengah agar terlihat seperti sarang burung aslinya. Sedap banget nih pasti. Selain diolah menjadi makanan, si sarang burung ini juga dapat diolah menjadi minuman yang menyegarkan loh teman. Salah satunya yang Otan mau buat adalah bird nest ice with goji berry. Bahan-bahannya selain sarang burung walet, ada biji goriberi, biji teratai, gula batu, dan buah longan. Langkah pertama adalah panaskan biji teratai, goji berry, dan gula batu. Setelah gula mencair, matikan kompor, lalu masukkan buah longan dan sarang burung walet. Sugernya juara banget ini sih. Inilah dia, olahan makanan dan minuman dari sarang burung walet teman. Kalau rasanya, Otan jamin deh, enak pol. Agar dapat merasakan manfaat sarang burung walet ini, kita harus mengonsumsi setiap 3 hari sekali teman. Sedangkan untuk anak kecil, dianjurkan 1 minggu sekali. Cakep! Teman-teman mau tahu nggak? Sejak kapan sarang burung walet dikenal luas sangat bermanfaat untuk kesehatan? Jadi sejarahnya, di Tiongkok, seorang admiral bernama Zheng He beserta armada kapal laut yang sedang berlayar terjebak dalam badai topan. Hal ini sampai membuat armada kapal kelaparan karena kehabisan bekal makanan dan minuman. Lalu mereka tidak sengaja menemukan sarang burung walet di dinding goa. Tanpa pikir panjang, mereka mengambil dan memasaknya menjadi sup sarang walet. Keesokan harinya, tubuh mereka jadi lebih fit dan segar. Dari sinilah mulai ditemukan salah satu manfaat sarang burung walet. Setelah itu, Paman Zheng He mencari sarang burung walet untuk dipersembahkan kepada Raja Ming Chengsu. Semenjak itu, sarang burung walet menjadi makanan populer di kalangan kerajaan Tiongkok, lalu menyebar ke masyarakat luas. Sobat-sobat Otan kali ini keren-keren kan? Banyak manfaatnya. Besok masih ada lagi kok Sobat Otan yang gak kalah keren. Makanya, terus saksikan Si Otan di Trans 7 ya. Dadah!